نسيم الشوق يلهو في الحنايا وحب البذل من خير السجايا تنعم بالعطاء تعش كريما وتلقى السعد في دنيا البرايا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, sahabat Salimah TV dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sesungguhnya jemaah berbahagia, seseorang ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kendala-kendala yang senantiasa ia temui sehingga terkadang gagal, bahkan apa yang direncanakan dalam ketaatan tidak bisa dilakukannya. Tidak hanya sebuah perkara yang besar, hatta amal yang sangat kecil sekalipun, atau mungkin ucapan yang singkat. Kita contohkan kalimat singkat istighfar, Astaghfirullahaladzim. Kalimat ini begitu mudah seakan-akan kita ucapkan. Kita telah mengetahui bagaimana faidahnya, terutama di Ramadan, bagaimana bulan yang penuh ampunan Allah membuka seluas-luasnya ampunannya. Kita mengetahui kalimat ini adalah penghapus dosa. Kita mengetahui pula bahwasanya tidak ada satupun daripada diri kita manusia yang luput daripada kesalahan dalam satu kali pun. Tetapi jamaah berbahagia, betapa kita sama-sama mari bermuhasabah bersama. Terkadang tanpa kita sadari, 100 kali saja dalam satu hari kalimat singkat ini berat untuk kita lakukan. Bahkan ada satu ucapan istighfar saja lupa ia ucapkan dalam satu hari yang ia lalui dalam hidupnya. Inilah sebuah contoh jamaah berbahagia, rahimani rahimakumullah, bahwasanya tidak ada sebuah amal apapun itu kecuali kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu diberikan kesanggupan untuk bisa melaksanakan amal tersebut. Suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yub'iduni 'anil nar." Wahai Rasul, kabarkan kepadaku amalan apa yang bisa mendekatkanku dengan surga sedekat-dekatnya. Amalan apa yang bisa menjauhkanku dari neraka sejauh-jauhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memberikan jawaban ada kalimat menarik yang kita bisa ambil pelajaran daripada kalimat singkat ini. Apa kata beliau? "Ya Mu'adz, laqad sa'alta an 'adzim." Wahai Mu'adz, sungguh engkau telah menanyakan sebuah perkara yang sangat agung. Innahu la yasirun illa ma qad yassarahullah. Sesungguhnya Mu'adz, tidak akan bisa mudah orang bisa mengerjakan amalan-amalan tersebut, amalan yang bisa mendekatkannya dengan surga sedekat-dekatnya, amalan yang bisa menjauhkannya dia dari neraka sejauh-jauhnya, illa ma qad yassarahullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kemudahan untuk bisa melakukannya. Itulah kenapa saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita banyak mengambil pelajaran tentunya daripada kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Salah satunya apa yang telah Allah sebutkan, peringatan Allah terhadap kaum muslimin ketika perang Hunain, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-25. Kita lihat ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada kalian dalam banyak kancah pertempuran. Perang Hunain itu bukan perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin, bersama para sahabatnya. Perang yang sekian kali. Jumlah pada waktu itu tidak seperti perang Badar atau perang Uhud. Jumlahnya lebih banyak. Inilah salah satu terkadang yang menjadi penyakit seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini, adalah ketika dia merasa bangga dan merasa mampu, dia bisa mengerjakan sesuatu sehingga terkadang lupa untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Inilah saya menyebutkan perkara yang remeh, tapi ternyata ketika ini ditinggalkan menjadi asbab lemahnya sebuah aktivitas amal dan akhirnya tidak jadi, bahkan gagal amal tersebut dilakukan. Perang Hunain syarat dengan pengalaman. Bukan satu kali saja mereka melakukan pertempuran. Di dalamnya banyak diisi panglima-panglima besar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perang yang menurut matematika manusia pasti kami akan dimenangkan. Pasti kami akan dimenangkan. Tapi Allah memberikan keteguran kepada mereka.
id a'jabatkum kathratukum. Lihat, ketika rasa bangga itu sudah mulai ada dalam hati mereka, falam tughni ankum minallahi syai'a. Maka di sini ada kalimat ghani, kaya. Kaya itu cukup, tidak memerlukan apapun. Tapi ketika diawali dengan lam, cukup, akhirnya menjadi tidak cukup. Seharusnya mereka mencukupi syarat untuk mendapatkan kemenangan. Akan tapi ketika mereka memiliki kesombongan dalam hati mereka, maka Allah pun mencabut kemenangan tersebut. Sedikit pun tidak bermakna apa yang mereka miliki. Kekuatan mereka, jumlah mereka, pengalaman mereka dan sebagainya. Inilah kenapa jamaah berbahagia, seorang mukmin dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun ibadahnya, senantiasa harus melibatkan Allah. Mengawali setiap aktivitasnya, ia harus meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia diberikan kemampuan untuk bisa mampu melaksanakan ibadah tersebut. Saya ambil contoh yang lain. Tatkala kita belajar ilmu, menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keterangan kepada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita bahwasanya kita ini semua lahir tanpa mengetahui apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah berikan kepada kita modal untuk belajar, pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran. Tetapi jamaah berbahagia, meski Allah karuniakan kepada kita mata yang jelas untuk bisa melihat sesuatu, Allah berikan kepada kita telinga yang jernih untuk mendengarkan sesuatu, Allah bahkan memberikan kepada kita bisa jadi kecerdasan lebih di atas rata-rata yang lainnya, IQ-nya bagus. Tapi jamaah berbahagia, betapa baik hari ini untuk ilmu din, ilmu tentang akhirat. Seorang memiliki titel yang panjang di depan dan di belakang namanya, memiliki sertifikat penghargaan atas kepiawaiannya dalam belajar atau menuntut ilmu di mana-mana. Ya, penghargaan di mana-mana yang membuktikan bahwasanya dia adalah orang yang pandai dan sebagainya. Tapi tidak jarang jamaah sekalian kita temui di atas kepintaran dan modal yang lengkap begitu saja, sehingga kita mendapati mereka salah dalam memahami agamanya, diberikan tertimpa fitnah namanya syubhat, samar untuk memahami sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Apa karena pendengarannya kurang jelas, atau karena mungkin penglihatannya tidak bagus, atau mungkin kurang cerdas dalam memahami sesuatu? Ternyata kuncinya adalah ketika dia disamarkan untuk melihat sesuatu, dan manusia ini kita ketahui penglihatannya terbatas, sudut pandangnya terbatas, maka sungguh seorang seharusnya dalam setiap aktivitasnya melibatkan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dalam menuntut ilmu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'. Ya Allah, bantu kami untuk bisa melihat, tunjukkan kami ya Allah yang benar di antara kebenaran ini, dan berikan kami kekuatan untuk bisa mengikuti sebuah kebenaran tersebut. Dua yang kita minta. Yang berikutnya, ya Allah, tunjukkan kepada kami wa arinal batila batila, tunjukkan kepada kami yang batil itu mana ya Allah. Tidak hanya itu sekedar minta ditunjukkan, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala warzuqna ijtinaba, karuniakan, rizkikan kepada kami ya Allah untuk bisa meninggalkan keburukan yang telah Engkau tentukan. Kita minta seperti itu bukan karena kita nggak bisa melihat sesuatu, tapi karena ketaifan kita sebagai manusia, karena kekurangan kita, karena keterbatasan kita untuk melihat sesuatu. Sementara Allah Subhanahu wa taala melihat dari sudut pandang yang sangat luas, bahkan mengetahui sesuatu yang terbesit dalam hati manusia. Ya'lamu ma fis sudur. Jamaah berbahagia rahman rahimakumullah. Inilah salah satu kunci kesuksesan dalam kita beramal soleh, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan selalu kepada kita untuk bisa melaksanakan amal tersebut. Yang terakhir jamaah berbahagia rahiman rahimakumullah, sesuatu yang harus kita hilangkan dalam kita melaksanakan amal soleh agar amal kita bisa sukses dan istiqamah adalah agar kita tidak merasa cukup dan bangga terhadap apa yang kita lakukan. Cukup dalam artian merasa sudah banyak, cukup dalam artian sudah benar apa yang saya lakukan sehingga kita tidak mau belajar lagi. Inilah ternyata penutup yang menjadikan seorang akhirnya menolak sebuah kebenaran dan meremehkan manusia, tidak mau mendengarkan lagi nasihat. Merasa sudah benar. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Sesuatu yang Allah kabarkan di akhir surat Al-Kahfi 103, 104, 105 dan selanjutnya. Banyak orang yang mereka menganggap sudah melakukan yang terbaik, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka sia-sia amalnya. Sehingga seorang mukmin seharusnya harus selalu khawatir terhadap apa yang ia kerjakan. Khawatirnya adalah dalam artian menganggap bahwasanya yang dilakukan itu adalah belum sempurna, sehingga dia terus mau memperbaiki, belajar dan mau mendengarkan nasihat. Itulah kenapa saudaraku kaum muslimin rahimani rahimakumullah,
Kalau adalah seorang mukmin memiliki sifat sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun di ayat 60, selalu ada hati yang khawatir amal tersebut tidak terima, maka seorang akan senantiasa mau memperbaiki amalnya. Kisah terakhir ada dari seorang tabi'in bernama Atha As-Salami, seorang tukang tenun yang senantiasa menenun kain. Dia merasa kain yang ia tenun berbulan-bulan itu pasti mendapatkan harga, dibeli dengan harga yang fantastis. Tapi tatkala setelah diperiksa oleh ahli di bidang kain, dia mendapati ada cacatnya. Inilah kenapa yang menjadikan Atha As-Salami menangis. Menangisnya bukan karena jualan kainnya tidak diterima, tapi ia menangis karena banyak amalan-amalan yang terkadang kita menganggap sudah pede dan pasti diterima, tapi ternyata menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan, masih melihat ada cacat dari apa yang kita lakukan. Sehingga inilah kenapa kita harus berikhtiar. Tidak boleh berhenti belajar dan kita beramal. Tidak boleh kita menutup diri daripada menerima nasihat sebuah kebenaran. Saya terkadang banyak seorang itu tertutup kebenaran lantaran dia tidak mau menerima nasihat daripada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap aktivitas kita senantiasa kuat dalam mengerjakannya dan membimbing kita untuk mendapatkan karunia bernama istiqamah sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسيم الشوق يلهو في الحنان